Gengs, bayangkan di tahun 2030 saat kalian bangun pagi, apa yang kalian miliki bukan milik kalian lagi. Kendaraan, rumah, bahkan data pribadi kalian dikontrol atau dikendalikan. Apa itu yang dinamakan masa depan? Atau hanya teori konspirasi yang ditanam? Jika kalian menyukai video ini, jangan di skip. Selamat datang di Zona Fakta, tempat di mana kita menelusuri apa yang nyata dan apa yang hanya rekayasa. Jadi gengs, di tahun 2030 bukan sekedar angka. Bagi sebagian orang, 2030 adalah titik balik peradaban manusia. Di sisi resmi, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggaungkan SDGs, Sustainable Development Goals 17, tujuan besar demi bumi yang lestari, bebas kemiskinan, setara untuk semua. Tapi di sisi gelap berhembus bisikan konspirasi, katanya 2030 adalah pintu masuk Great Reset, sebuah skenario di mana manusia harus rela melepaskan kepemilikan, data pribadinya diambil alih, dan semua terhubung di satu sistem digital global. Di pojok lain, George Soros muncul lagi, miliarder, filantropis atau dalang. Teori liar menyebut Soros mendanai gerakan-gerakan perubahan rezim, menciptakan krisis, lalu mengendalikannya di balik yayasan-yayasan bertopeng kebebasan. Di Indonesia sendiri, kegaduhan soal ijazah Presiden Jokowi beberapa tahun lalu diseret masuk ke pusaran ini, gengs. Ada yang percaya Jokowi hanyalah bidak yang sengaja dipasang untuk membuka jalan masuk agenda global. Tapi faktanya, tak pernah ada bukti kuat ijazah Jokowi sah di mata hukum. Lalu Soros, ia memang terlibat di banyak gerakan sosial, tapi mengendalikannya semua hanya rumor. Yang pasti 2030 tetap mendekat. Digitalisasi makin kencang, kamera di mana-mana, uang fisik perlahan diganti dompet digital, mata uang kripto, sensor biometrik, dan AI mengintip gerak-gerik kita 24 jam. Lalu mengendalikannya di balik yayasan-yayasan bertopeng kebebasan. Nah, kali ini gengs, saya akan membahas fakta menjelang tahun 2030. Yang pertama, agenda global. 2030 sering jadi patokan karena United Nations Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut SDGs. Jadi target pembangunan global yang disepakati banyak negara, termasuk Indonesia. SDGs 2030 punya 17 tujuan, dari pengentasan kemiskinan, energi bersih, hingga penanganan perubahan iklim. Nah, fakta yang mungkin terjadi menjelang 2030 yang kedua itu bagi Indonesia nih gengs. Soal kegaduhan ijazah Jokowi di ranah hukum, sebenarnya kasusnya sudah beberapa kali diuji di pengadilan. Secara resmi, ijazah Jokowi diakui negara, tapi jadi bahan isu politik yang akan terus dipakai lawan politik, terutama mendekati 2024 sampai 2029. Bisa jadi masih dihidupkan juga sampai 2030 kalau masih relevan buat menggerakkan massa. Nah, yang ketiga, geopolitik dan ekonomi. Ada prediksi tren konflik ekonomi, ketegangan Amerika Serikat, Cina, Eropa makin jelas, sangat terlihat. Isu krisis pangan, energi, dan perubahan iklim akan makin intens. Menurut sudut pandang teori konspirasi, kalau konspirasi George Soros,
Nama Soros sering dikaitkan dengan New World Order, tatanan dunia baru. Kalau kata kebanyakan orang-orang yang terangga lah. Jadi narasi bahwa segelintir elit, termasuk Soros, diduga mengendalikan jalannya kebijakan dunia lewat LSM, media, hingga gerakan pro-demokrasi. Di teori konspirasi, Soros digambarkan biang kerok penghancur negara. Jadi faktanya, belum ada bukti kuat Soros benar-benar mengatur semuanya. Banyak gerakan sosial yang memang didanai yayasan Soros, tapi tidak berarti semua demo atau perubahan rejim selalu diatur olehnya. Jika dilihat dari ijazah Jokowi secara resmi sah, yang bikin gaduh ya polarisasi politiknya sih gitu. Jadi titik apokaliptik 2030 bagaimana nih? Di skenario ekstrim, teori konspirasi bilang 2030 sama dengan Great Reset. Bisa juga sama dengan properti milik bersama, kepemilikan pribadi hilang. Lalu mata uang digital global diterapkan. Masyarakat diatur total. Faktanya elemen-elemen digitalisasi, teknologi AI, dan smart governance memang berkembang. Tapi apakah itu berarti pengendalian total? Tergantung bagaimana kebijakan negara dan rakyat melawan atau ikut arus. Jadi kalau menurut saya nih gengs, kesimpulannya jadi kegaduhan ijazah jika dihubungkan dengan George Soros lebih ke senjata politik. Lalu di 2030 target SDGs tetap jadi peta global. Jika dilihat dari teori konspirasi, menarik buat dibahas, tapi harus disaring mana data, mana bumbu panasnya. Jadi menurut kalian gimana nih gengs? Fakta ataukah konspirasi? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar mereka semua melek tentang fakta yang sedang terjadi. Dan sampai jumpa di zona fakta berikutnya. Zona fakta menyingkap misteri, menembus logika. Sampai jumpa, tetap waspada, tetap berpikir bebas.